Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, para asatizah, ini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Raudhatus Shalihin Durian Sebatang Ujung Batu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan Zulhijjah, masih di bulan haram, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, mudah-mudahan menjadi ajang berbagi kebaikan dan pahala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menggunakan nikmatnya untuk berbuat taat kepadanya, yang tentu saja kita memohon pula kepadanya mudah-mudahan dijadikannya ikhlas niat kita dan diberikan taufik serta kekuatan untuk memahami dan mengikuti ilmu yang telah diberi. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sangat terang dan diwarisi pula oleh para ulama ar-rabbaniyin yang menerima dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ulama para sahabat, kemudian mereka wariskan pula kepada para ulama at-tabi'in, dan ulama tabi'in wariskan pula kepada tabi'in dan seterusnya, sehingga sampai kepada kita seolah-olah kita bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seolah-olah ya, nanti klaim pula ada jumpa Nabi pula di ujung batu. Ini banyak yang masya Allah ya, merem sedikit, baca selawat sedikit, langsung jumpa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang khulafa ar-rasyidin saja tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya. Nauzubillah. Nah, taib, terakhir kita belajar tentang bab masih dalam nasikh wal mansukh, yaitu tentang hadis-hadis bagaimana imam atau bagaimana mengikuti imam yang ada uzur dalam sholatnya sehingga tidak bisa
melaksanakan salah satu dari rukun salat, yaitu berdiri. Harus salat duduk. Ada beberapa riwayat dalam hal ini, yaitu riwayat dari Anas ibn Malik dan Aisyah mengatakan ketika Nabi alaihissalat, atau riwayat Anas lebih detail mengatakan bahwasanya Nabi terjatuh dari kendaraannya, dari kudanya, sehingga sakit pinggulnya sehingga tidak bisa salat berdiri. Nah, waktu itu sahabat karena kembali ke hukum asal, mereka tetap berdiri. Nabi sholatnya duduk jadi imam, mereka di belakang berdiri. Lalu Nabi beri isyarat untuk duduk. Lalu setelah selesai sholat, beliau jelaskan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Idza shalla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza shalla qa'iman sallu qu'udan ajma'un. Apabila dia sholat berdiri, sholat pula kalian berdiri. Bila dia sholat duduk, maka sholatlah dalam keadaan duduk pula. Ini riwayat Anas dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Kemudian ada riwayat lain yang juga diriwayatkan juga dari Ummul Aisyah dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihissalam menjelang meninggalnya, beliau awalnya mewakilkan Abu Bakar untuk sholat berjamaah menjadi imam bagi sahabat. Nah, suatu hari beliau merasa ringan badannya, baru Abu Bakar memulai sholat, tiba-tiba Nabi datang. Nabi bilang, merasakan Nabi datang, Abu Bakar pun ingin mundur, tapi Nabi bilang, maka nak tetap di tempatmu. Lalu Nabi masuk sholat dan duduk di samping kiri Abu Bakar. Kalau di samping kiri Abu Bakar berarti mengambil alih komando. Dia jadi imam sekarang. Juga sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya boleh makmum, artinya bila bukan boleh, bukan dianjurkan, bila makmum lebih dulu takbiratul ihram dari imam, maka itu tidak membatalkan salat, asal belum masuk ke rukun yang lain. Ini nanti dikaji dalam bab fikih, dalam bab tadarukul arkan as-salah. Maka Nabi alaihissalam sekarang jadi imam duduk, sedangkan Abu Bakar yang sekarang sudah ganti posisi jadi makmum dalam keadaan berdiri, tetap berdiri, dan sahabat di belakang pun yang sehat-sehat salat pun juga berdiri. Berarti ada dua keadaan. Satu, wajib ikut imam salat duduk walaupun kita mampu berdiri. Satu, juga dua-duanya lah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam yang dua-duanya melakukannya. Maka dari situ terjadi ikhtilaf ulama dalam menyikapi hadis-hadis tersebut. Ada yang mengatakan sudah dinasakh. Yang pertama, sebab kejadian beliau menyuruh para makmum untuk duduk mengikut imam, itu lebih dulu kejadiannya daripada beliau salat duduk dan makmum tetap berdiri, karena ini di akhir-akhir hidupnya menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka dalam hal ini para ulama berbeza cara memahami dan memandangnya. Imam Ahmad rahimahullah dan Al-Zahiriyah dan ahli hadis sebagian besar mengatakan bahwa itu belum dinasakh. Belum dinasakh. Bila imam salat duduk, maka makmum harus mengikuti salat duduk. Lalu kok riwayat ini mau dikemanakan? Mereka mengatakan bila imam dari awal duduk, makmum mesti duduk. Dan bila imam awalnya berdiri, selepas itu duduk, maka makmum tetap berdiri. Saya ulangi lagi. Bila imam dari awal sudah duduk, dari awal sholat, maka makmum mesti duduk. Kan tadi kan dari awal mereka ikut Nabi SAW. Sedangkan kejadian dengan Abu Bakar, enggak. Awalnya imam berdiri, sekarang diganti oleh imam yang duduk. Maka bila kejadian seperti ini, maka mereka tetap berdiri. Berarti dalam ilmu usul fiqh, nasakh itu kalau bisa dihindari. Sebab kalau nasakh itu mengamalkan sebagian hadis dan meninggalkan sebagian hadis, dan kedua-duanya sahih. Paham tak? Kalau dipakai nasikh wal mansukh, berarti yang nasikh diamalkan, yang mansukh tidak diamalkan lagi. Tapi kalau tidak dinasikh, tak nasikh wal mansukh, hanya dijamak, dikompromikan antara kedua kejadian itu, maka seluruh hadis itu diamalkan. Hadis tentang mengikuti imam duduk, makmum ikut duduk, diamalkan. Bila kondisinya dari awal imamnya duduk. Dan bila imam duduk di tengah solat, maksudnya tengah solat lah, masuk solat, baru dia duduk. Ada kejadian misalnya atau hal yang menghalanginya, dia berdiri, tiba-tiba loyo lututnya, misalnya, lalu dia duduk, maka dalam kondisi ini makmum tetap berdiri. Atau imam satu tidak sanggup melanjutkan sholat, tidak, imam satu tidak sanggup melanjutkan sholat, awalnya dia duduk, tidak, bukan itu ya. Apa tadi? Bila imam dari awal duduk, maka dia tetap duduk, karena mengikut imam itu wajib. Nah, bila kejadiannya dalam kondisi sholat, sedang sholat, imam ini tidak sanggup berdiri, maka dia sholat duduk. Dan makmum tetap berdiri. Dengan mengambil pendapat ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lainnya, maka seluruh hadis diamalkan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat tidak, kejadian pertama itu sudah dinasakh dengan hadis-hadis kejadian yang terakhir, yaitu bahwasanya imam bila duduk, makmum tetap berdiri. Apa sebab? Karena berdiri itu rukun tak boleh ditinggalkan selama masih sanggup. Selama masih sanggup, rukun tak boleh ditinggalkan. Maka oleh sebab itu beliau memilih hadis yang kedua, yaitu bahwasanya hadis atau kejadian pertama sudah dinasakh. Jelas? Baik, yang ketiga pendapat Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan bila imam tidak bisa berdiri dari awal, lebih baik
Maka dia wajib tidak sholat. Wajib merelakan posisinya ke imam yang lain. Artinya dia untuk saat itu supaya sholat di belakang dulu, karena ini khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri juga mengatakan itu, lawakkala ghairahu wa huwa hasan. Andainya dia wakilkan ke yang lain itu baik sekali, karena lepas dari ikhtilaf tadi. Oleh sebab itu wallahu alam, saya cenderung ke pendapat ini, bahwasanya bila imam berhalangan atau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri sholatnya, sebaiknya diwakilkan atau disuruh imam yang lain untuk menjadi imam dulu. Walaupun dari sisi dalil, ya pendapat 1 dan 2 lebih kuat karena hadis-hadis sahih. Dan yang lebih kuat dari sisi dalil adalah pendapat Imam Ahmad dan ahli al-zahir dan ahli hadis. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral kiram, selesai itu qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa lihadza asbahun fis sunnati minan nasikh wal mansukh. Yang seperti ini dalam as-sunnah banyak terdapat an-nasikh, atau terdapat beberapa hal yang serupa dalam bab an-nasikh wal mansukh ini. Artinya dalam sunnah ada hal-hal yang sudah dinasakh dengan hadis yang setelahnya. Apa contohnya? Misalnya di di waktu Nabi alaihi salatu wassalam perang Ahzab, Nabi sampai tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib kecuali menjelang isya. Dalam kondisi seperti ini, di awalnya mereka menjamak 4 sholat dalam satu waktu, zuhur, asar, maghrib, isya di satu waktu. Tetapi setelah turun ayat atau setelah turun syariat salat khauf, maka ini tidak digunakan lagi. Bagi yang tidak mengetahui ini, yang tidak mengetahui syekhul mansukh, masih ada juga yang mengamalkan. Musafir dia padahal itu kejadian dalam perang. Ini naik musafir ke luar negeri, maka dijamaknya bukan 4 sholat lagi, 5 sholat. Mantapnya 5 sholat dijamak dalam satu waktu. Padahal bukan dalam kondisi perang. Asalnya menjamak sholat yang 4 waktu itu di waktu khauf. Ini tidak, musafir normal, naik kereta cepat. Jadi karena tidak paham nasikh wal mansukh, mungkin dia dapatkan hadis ini, ternyata boleh dijamak lebih dari 2 sholat. Akhirnya yang bermain di sini adalah pikirannya lagi. Seperti tadi saya mendengar diskusi orang di video atau di YouTube tentang masalah boleh tidak menyesatkan orang yang tersesat. Tidak boleh menyesatkan, karena yang tahu kebenaran itu hanya Allah SWT. Mantap juga, betul juga, yang tahu mana yang benar mana yang salah memang Allah. Tapi Allah sudah utus rasul-rasul untuk menjelaskan ini sesat, ini sesat, ini dapat hidayah. Karena alasannya apa? Sebab kalau orang sesat dalam Islam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka. Neraka itu tidak ada yang bisa menentukan kecuali pemiliknya. Ini orang seperti ini, orang pemikir yang tidak berilmu. Itulah masalahnya sekarang, banyak orang berwawasan keislaman tapi tidak berilmu tentang Islam. Ini sarjana muslim tapi lebih paham metodologi penelitian daripada memahami Islam. Jadi menurut pikirannya
Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang hanya dari Rabbmu. Dia lupa ujung ayat fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu, benar. Tapi dia menafsirkan sendiri, bukan ditafsirkan perkataan Allah dan Rasulnya. Kebenaran dari Allah berarti antum tidak boleh mengklaim saya benar, yang lain salah, atau itu benar, ini salah, tidak boleh. Karena hak itu hanya Allah yang tahu katanya. Sama dia kalau mengatakan tidak boleh mengatakan orang kafirnya. Di mana di surat Al-Kafirun ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Dia bilang tidak boleh menyebut orang kafir, sebutnya non muslim. Apa sebab? Ada ayatnya di mana? Di surat Al-Kafirun. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Apa awal suratnya? Apa awal suratnya ayat pertama? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Oh iya juga ya. Inilah modelnya karena apa? Karena tidak pernah duduk dengan ulama dalam mengaji Islam. Lebih banyak men-searching di internet atau hanya melalui makalah-makalah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, hanya ilmunya acak-acak. Sehingga ketika orang nak menghukum atau menjelaskan ini, MUI mengatakan bahwa Az-Zaitun adalah aliran sesat. Hanya yang bilang tidak boleh sesat-sesatkan. Yang tahu sesat tak sesat itu hanya Allah, ya Allah. Ini orang tahu tidak dia sesat ini? Orang seperti ini tahu tidak dia sesat? Ya Syekh, orang yang mengatakan tidak boleh menyesat-nyesatkan, tahu tidak dia sesat? Tahu dia sesat? Hah? Kadang tuan-tuan tidak paham juga, masa tidak paham. Hah? Ketika dia bilang tidak boleh menyesatkan orang, ini sesat apa tidak? Sesat, menyesatkan ini. Tahu tidak dia tersesat? Kenapa dia nggak tahu? Kenapa dia nggak tahu? Ya saya profesor dokter antum bilang bodoh. Saya menghindari kata-kata bodoh, enggak. Orang cerdas. Antum tahu enggak, seluruh aliran sesat di agama manapun pencetusnya orang cerdas, bukan orang bodoh. Orang cerdas. Masa antum bilang profesor dokter cerdas, bodoh. Aku lihat tak lulus, enggak mau dibilang bodoh. Masa profesor dokter dibilang bodoh? Enggak. Antum harus bedakan antara bodoh dengan yang tidak berilmu. Orang-orang jahiliyah dulu bukan orang bodoh. Berani antum bilang Firaun orang bodoh? Firaun orang bodoh atau orang cerdas? Hah? Syekh? Cerdas. Lihat peninggalannya, masih ada sampai sekarang. Awak peninggalan kita apa yang udah buat? Apa? Utang. Yang kita buat baru. Apa yang kita buat? Mereka orang cerdas. Maka cari di dalam Islam sendiri aliran-aliran sesat dalam Islam, pasti pencetusnya orang cerdas. Kenapa dia tersesat? Kenapa dia tersesat? Antum pernah tersesat enggak? Enggak pernah selama ini. Tersesat jalan. Nyasar enggak pernah. Ngaku enggak, pokoknya ngangguk-ngangguknya banyak. Pernah nyasar kan? Berapa kali? Enggak terhitung. Enggak terhitung, iya kan? Tahu enggak kenapa antum tersesat? Enggak tahu juga. Subhanallah. Karena enggak tahu jalan, Karena enggak tahu itu namanya bodoh atau gimana? Mau antum saya bilang orang bodoh? Antum bukan bodoh, akhi, antum orang hebat. Cuman jalan itu antum enggak tahu, itu masalahnya. Makanya malu bertanya, jalan terus. Jalan terus. Jadi apa dia bilang? Bukan bodoh mereka, bukan orang bodoh. Maka saya katakan, carilah aliran sesat dimanapun berada,
pasti di belakangnya orang cerdas. Kalau tidak pendirinya, pendukungnya. Kan ada mungkin pendirinya orang memang tidak cerdas, cuma pendukungnya orang cerdas. Apa sebab mereka bisa terpengaruh? Karena tidak berilmu. Tapi Profesor Doktor Ustaz, iya Profesor Doktor ini di bidang apa dulu? Di bidang apa? Kalau Profesor Doktornya di pemikiran Islam, jangan harap dia jadi ulama, enggak. Sebab dia pemikiran Islam. Maksudnya dikumpulkan pikiran-pikiran orang Islam, ya, pikiran-pikiran orang Islam. Siapa misalnya orang Islam? Ini contoh. Misalnya Pak Presiden pertama kita, Pak Soekarno. Dia punya pemikiran enggak? Orang Islam enggak? Orang Islam. Nah, pemikiran ini lalu diberi label pemikiran Islam. Sebab apa? Sebab hasil pikiran orang Islam. Makanya namanya pemikiran Islam. Islam itu bukan berpikir dia. Islam masa berpikir? Islam yang berpikir. Islam itu ilmu, bukan pikiran. Makanya nama kalimat pemikiran Islam ini sebenarnya tidak benar. Pemikiran orang Islam sama dengan busana muslimah. Busana muslimah, betul, karena yang makainya muslimah. Tapi apakah sudah Islami? Belum. Macam Indonesia paling banyak model jilbabnya. Ya, sampai orang Arab pun niru orang Indonesia. Ya, ada jilbab basa-basi. Ada jilbab, iya ustadz nih. Ada jilbab bunuh diri. Tahu? Hah? Ya katanya panas gitu, tapi masuk ke sini tidak panas. Pak, kenapa jilbab panas? Panas mas. Tapi pas berjilbab masuk ke dalam baju. Itu namanya jilbab diikat ke sini, ikat lehernya kan jilbab bunuh diri. Nah, ada jilbab angin-anginan. Nah, tadi sendirilah maknanya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Busana muslimah. Jadi sebenarnya pemikiran muslimin, bukan pemikiran Islam. Islam itu bukan pemikiran. Islam itu ilmu yang diwahyukan. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini mohon maaf terpaksa agak panjang gara-gara beliau nih. Dibilang orang bodoh, saya tidak setuju. Nabi kita alaihi salatu wassalam cerdas atau tidak? Sejak kapan dia cerdas? Sejak diangkat jadi rasul atau sejak sebelumnya? Hah? Ada khilaf juga ya? Itu masuk ke khilaf nih. Dikit-dikit khilafiyah, dikit khilafiyah. Beliau cerdas sejak kecilnya. Sah? Cerdas. Ada yang tidak terpikir oleh orang dia memikirkan. Cuman bisa nggak dia berdakwah untuk Islam waktu itu? Bisa enggak? Kenapa dia tidak bisa berdakwah? Belum diberikan ilmu. Belum mendapatkan ilmu. Paham? Paham? Belum diajar oleh Allah. Belum dapat wahyu. Setelah dapat wahyu baru dia berdakwah, mengembangkan agama ini. Nah, ditentang atau diterima langsung? Ditentang atau diterima? Kenapa ditentang? Orang sebaik itu. Kenapa ditentang? Hah? Syekh, antum kalau menentang orang kenapa antum tentang dia? Karena sesuai atau tidak ada sesuai? Ya karena sesuai lah. Kalau sesuai pasti antum terima. Ya, misalnya dibuatkan nasi goreng pedas, dikasih yang manis, ditolak apa diterima? Ditolak. Saya pesan manis kok dikasih yang pedas misalnya. Ini orang-orang Quraisy menurut pemikiran mereka yang dibawa oleh Nabi itu bertentangan. Apa sebab? Tidak sesuai dengan pemikiran. Itulah tadi itu. Paham ya? Menurut pemikirannya kita ini tidak bisa menyalahkan orang.
menurut pemikirannya. Apa sebab? Dia menganggap Islam itu pemikiran. Paham? Islam itu adalah semacam mana hasil pikiran dia, seperti itulah Islam itu. Padahal Islam bukan itu. Islam itu adalah wahyu yang diwahyukan. Makanya Nabi sebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Menurut pikiran saya tidak semuanya sesat. Betul, pikiran antum. Silakan aja, saya tidak masalah. Antum menurut pikiran antum tidak sesat sebagian bid'ah, silakan aja, tidak ada masalah, antum bebas. Tapi saya dulu juga sependapat dengan antum sebelum saya dapat ilmunya, bahwasanya Nabi SAW yang dibawanya bid'ah atau sunnah? Yang dibawa Nabi bid'ah atau sunnah? Sunnah. Taib. Dilarangnya bid'ah atau disuruhnya? Dilarangnya. Berarti mungkin tidak sebagian bid'ah baik. Berarti menurut pikiran antum baik, sebagian menurut pikiran saya tidak. Makanya antum jangan salahkan saya akan salahkan antum. Kenapa? Kenapa? Antum tidak boleh salahkan saya. Betul. Apa sebab? Sebab antum menyalahkan wahyu. Sah? Saya boleh menyalahkan antum. Kenapa? Karena yang antum pikirkan. Paham tak? Tak paham. Memang payah ngaji kan nampaknya. Payah ngaji ini namanya. Sekarang wahyu mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Baik. Ini sesuai dengan pikiran saya. Jelas? Apa sebab? Sebab menurut yang saya pikirkan dan ya ketahui dari sirah Nabi, Nabi yang dikembangkannya adalah sunnah. Sah? Betul? Tidak ada beliau mengembangkan bid'ah. Bahkan dia larang bid'ah. Sah? Oleh sebab itu ketika antum bilang tidak semua bid'ah terlarang, saya akan bantah. Apa sebab? Nabi melarang, masa kamu bilang tidak terlarang? Jelas? Tapi antum boleh tidak bantah saya? Hah? Ya tidak boleh, karena antum bekalnya pemikiran. Kalau saya ini tidak ada wahyu. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang lagi parahnya, berarti setiap yang sesat masuk neraka. Iya, memang ancamannya. Tapi apakah kita menghukum orang sesat masuk neraka? Tunggu dulu. Sebab orang sesat mungkin nanti di akhir hayatnya taubat. Sah? Sah? Atau mungkin orang kesesatannya tidak sampai menghilangkan imannya. Lalu dia punya amalan-amalan yang kita tidak sanggup melakukannya. Sah? Bisa? Bisa tidak? Mungkin dari sisi ini dia salah, keliru. Tapi apakah karena dia amalannya besar lalu yang salah ini kita betulkan? Ustaz? Hah? Antum pernah jadi guru? Pernah jadi guru? Taib. Ini jawaban 1 sampai 99 benar semua. Jawaban nomor 100 salah. Oh, tidak boleh salahkan karena 99 benar. Ustaz, ulang deh. Ya, soalannya 100. 99 dari 1 sampai nomor 99 itu benar semua. Baik. Kan udah lulus kan? Nah orang ini tidak boleh disalahkan nih. Sehingga yang nomor 100 walaupun salah antum tetap bikin benar juga. Dengan alasan tidak boleh disalahkan. Gitu. Hah? Ini antum masalahnya nanti masalah nilai. Waktu itu nilainya 5 Ustaz. Bukan itu, nilainya tidak mesti 5. Itulah antum salah paham, terlalu jauh menilai. Paham tak? Yang salah tetap salah. Makanya Ustaz kalau dia salah tetap salah. Walaupun dia Ustaz. Antum udah catat berapa salah saya? Belum? Tidak usah catat. Terlalu banyak nanti, biar malaikat aja yang catat. Sebab kalau antum yang catat nanti jadi dosa antum pula. Kalau malaikat yang catat, insya Allah disimpannya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau dia dengan antum tidak ampunan, banyak prosesnya. Sah? Harus kumpulkan KTP, keterangan miskin. Berurusan dengan manusia ini payah, weh. Berurusan dengan Allah
Mudah. Awak buat salah, buat utang sama Allah cukup. Wudu, salat 2 rakaat, nangis di hadapan Allah SWT, insya-Allah diputihkan. Awak lah puas menangis depannya, ditambahnya hukuman. Itu manusia. Oleh sebab itu jangan catat ya. Jangan catat. Paham Ustaz? Dah paham? Kalau belum saya ulang lagi. Nah. Astagfirullahaladzim. Ini kembali ke masalah apa tadi? An-nasikh wal mansukh. Kalau diamalkan nasikh wal mansukh, sebagian hadis atau sebagian ayat tidak diamalkan. Tapi kalau dikompromikan seperti mazhab Imam Ahmad, maka seluruh hadis dalam bab ini diamalkan. Nah, kemudian tadi ada yang masih mengamalkan menjamak salat 5 waktu dalam satu waktu, padahal itu sudah dinasakh dengan apa? Dah lupa lagi, belum saya pergi antum dah lupa. Kan Imam Syafi'i bilang tadi, walihada asbahun fis sunnati minan nasikh wal mansukh. Di dalam masalah ini ada beberapa hal yang mirip dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab nasikh wal mansukh. Awalnya di perang Ahzab, karena sibuk untuk menghadapi musuh, sampai-sampai Nabi terlupa salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dah hampir masuk isya. Lalu Nabi salat 4 waktu itu dalam satu waktu dengan azan dan qamat. Salat seperti biasa. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib berapa? Masih 3. Alhamdulillah, 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, kejadian ini dinasakh dengan kejadian di perang Fatu Makkah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, atau di Umratul Qadha, Nabi alaihi salatu wassalam disyariatkan kepadanya salatul khawfi, salatul al-khawf. Maka masih boleh tidak menjamak salat sekarang? Bagi yang berilmu bilang tidak boleh, tapi bagi yang berpikir, iya, apa salahnya? Makanya ada yang mengamalkan, dia bilang jangan salahkan, karena dia pemikiran antum. Makanya setiap orang selalu beralasan, itu kan pemahaman antum, pemahaman saya kan lain. Jelas? Karena dikiranya agama ini adalah pahamilah menurut pemahaman masing-masing. Dicampur adukkan masalah yang sifatnya ijtihad dengan masalah yang sifatnya thawabit, yang sharih dalil-dalilnya. Dianggap semuanya masalah ijtihad. Apa sebab? Karena dia seorang pemikir Islam, bukan seorang ulama. Tahu tak bedanya pemikir dengan ulama? Tak tahu juga. Tahu tak bedanya pemikir dengan ulama? Ulama rasakan wahyu, tidak ada ijtihad sama sekali ya. Ana katakan, ana ilustrasikan. Ana sudah sering tak ke Rahul? Sudah tahu tak jalan ke Rahul? Sudah. Berarti saya ulama apa enggak? Ya, tentang Rahul. Berarti sudah punya ilmu tentang jalan ke Rahul. Itu namanya orang berilmu, karena dia sudah tahu. Ada orang cerdas, lebih cerdas dari saya, buktinya profesor doktor muda, tapi tidak pernah ke Rahul. Lalu dia nak sampai juga ke Rahul, tidak mau tanya sama orang lain, tidak mau bertanya ke Google pun, tidak mau nanya. Akhirnya dia pakai dasar apa? Pakai dasar apa? Pemikiran. Saya pikir arah Rahul itu ke barat, maka diikutinya arah barat terus. Akhirnya sampai ke Sumatera
barana. Paham? Sampai dia kerahul? Enggak. Apa sebab? Dia berpikir, bukan mencari tahu. Jelas? Demikian juga dalam Islam ini. Orang kalau dia berilmu, dia cari di mana ilmunya tentang Islam. Balik ke Nabi lagi tadi sayang. Nabi tadi cerdas benda. Cerdas. Sejak kecil atau baru pas 40? Sejak kecil. Tapi sudah bisa berdakwah? Belum. Kapan baru bisa berdakwah? Setelah dapat wahyu. Sah? Taib. Nah, sekarang wahyu itulah yang membuat dia berilmu, karena diajar oleh malaikat Jibril. Jelas ya? Ada yang memberitahu kepadanya. Apa yang diberitahukan? Wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepadanya. Jelas? Setelah dapat wahyu baru dia berilmu. Kalau dengan pemikiran berilmu dia belum. Ada yang benar, ada yang salah. Makanya para pemikir dia tuh tidak yakin ini benar, ini salah. Betul. Karena pemikiran antum seperti tadi yang bilang, menurut antum tidak mungkin disalahkan. Menurut saya mungkin sekali. Kenapa tidak? Saya punya ilmunya. Antum kan punya pikirannya. Makanya antum dengan pemikiran tidak mungkin menyalahkan pemikiran saya. Saya kenapa bisa menyalahkan antum? Karena pemikiran saya didukung dengan ilmu. Makanya ketika nak menyatakan itu aliran sesat, oh tidak boleh menyesat-nyesatkan. Sebab orang sesat itu nanti masuk neraka. Berarti kita sudah menghukum dia masuk neraka. Menurut apa itu? Pemikiran. Jelas? Dia punya wawasan bahwa orang sesat itu masuk neraka. Ketika kita hukum orang sesat berarti otomatis masuk neraka. Dia tidak berilmu bahwa orang tersesat itu dalam ilmu Allah nanti ada yang diampuni kesesatannya, sah? Ada yang diampuni. Jelas? Apa yang tidak diampuni oleh Allah? Apa yang tidak diampuni oleh Allah? Syirik. Syirik memang tidak bisa diampuni. Selain itu bisa tidak? Bisa. Sebesar apapun dosa antum, selama tidak menyekutukan Allah, dosanya diampuni. Maksudnya mungkin diampuni. Makanya ketika kita hukum dia, ini sesat enggak? Iya sesat. Kenapa dia sesat? Enggak ikut ilmu. Enggak ikut ilmu. Sekarang antum berani enggak menyesatkan orang salat subuh 3 rakaat dia? Berani enggak bilang dia sesat? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia sesat? Karena dia mengamalkan tanpa ilmu. Oh, saya pikir kan 3 lebih banyak daripada 2. Itu pikiran antum. Sah? Itu pikiran. Agama ini bukan pemikiran. Jelas? Nah, kalau orang yang berpegang pada pemikiran seperti tadi, dia tak mungkin mengatakan itu benar, ini salah. Itu sesat, ini dapat hidayah. Makanya orang yang seperti itu tahu tidak dia sesat? Ulang kembali. Orang yang tidak tahu mana yang sesat, mana yang dapat hidayah, sesat apa tidak? Sesat. Tahu nggak dia sesat? Hah? Tidak tahu. Sebab kalau dia tahu dia sesat, tidak akan sesat dia. Orang tersesat tahu dia tersesat. Orang tersesat jalan, tahu nggak dia tersesat? Sengaja aku sesat ada? Hah? Bismillah, saya nak sesat jalan. Ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang tersesat berniat sesat. Tidak ada. Semuanya berniat berbuat yang benar. Cuman menurut pikirannya, menurut hawanya, bukan menurut ilmu. Siapa yang akan membenarkan nanti dia? Siapa yang bisa menunjukkan ke dia bapak ini sudah tersesat? Siapa? Andainya ada orang dia mau ke Bukit Tinggi dan sampai ujung batu,
Nak, saya nak ke ujung batu, nak ke Bukit Tinggi nak. Mana jalannya lagi? Berani tak antum bilang bapak ini sudah kesasar? Berani tak? Iya. Antum suruh balik sana lagi tak? Atau suruh terus ke sana? Ke dalu-dalu? Hah? Suruh balik. Oh, tak boleh nyesat-nyesatkan orang nak. Hah? Masa kamu sembarang saya lebih tua dari kamu, masa kamu bilang saya sesat? Bisa gitu? Bisa gitu? Enggak. Antum kenapa berani disesatkan dia? Karena antum tahu ini bukan jalan ke Bukit Tinggi. Dia boleh enggak membantah antum? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau bantahnya juga dia punya ilmu tongkau namanya itu. Nah. Allah musta'an. Taib, ma'ash muslimin, ini panjang kita dalam masa. Taib. Wa berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala wa li hadza asbahun fi sunnati min an-nasikhi wal mansukh. Yang semacam ini di dalam sunnah terdapat beberapa hal yang serupa dengannya yang masuk dalam bab an-nasikh wal mansukh. Seperti contoh yang sudah kita sebutkan. Pada awalnya sebelum disyariatkannya salatul khauf, Nabi sempat menjamak 5 atau 4 waktu salat dalam satu waktu, dan ini sudah dinasakh dengan apa? Dengan sunnah salat khauf.
seperti yang akan dibahas oleh imam setelah ini. Wa fi hadza dilalatun ala makana bi mithli ma'naha insyaallah. Dalam masalah atau dalam contoh ini terdapat petunjuk yang menguatkan bahwa ada hal-hal yang semakna dengan itu, artinya mendukung adanya nasikh wal mansukh dalam as-sunnah an-nabawiyah. Karena sebagian ada yang menolak adanya an-nasikh wal mansukh. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan contoh-contoh ini supaya menguatkan kita bahwa masalah an-nasikh wal mansukh itu memang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika lahu asbahun fi kitabillah. Demikian pula terdapat hal-hal yang serupa di dalam kitabullah. Qad wasafna ba'daha, telah kita sebutkan sebagiannya. Fi kitabina hadza, dalam kitab kita ini. Seperti masalah hukum atau hudud orang yang kemarin berbuat fahisyah, itu berbuat zina, ya sudah beberapa kali dinasakh hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma baqiya mufarraqun fi ahkamil Qur'ani was sunnah, dan selebihnya disebutkan secara terpisah dalam ahkamul Qur'an dan ahkamus sunnah fi mawadhi'ihi, di tempatnya masing-masing. Qala, berkata penanya, faqala fadhkur min al-ahadits al-mukhtalifah allati la dilalata fiha ala nasikhin wala mansukh wal hujjatu fima zahabta ilaihi minha duna ma tarakta. Lalu tolong sebutkan, kata yang bertanya, hadis-hadis yang mukhtalifah, hadis-hadis yang kontradiktif, yang zahirnya bertentangan. La dilalata fiha ala nasikhin wa mansukh, tidak ada petunjuk yang atau indikator yang menandakan dia itu ada nasakh, ada nasikh, ada mansukh. Kemarin gimana kita mengetahui nasikh wal mansukh kemarin? Cara mengetahui hukum nasikh wal mansukh masih ingat? Masih lupa, alhamdulillah. Pertama, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa hukum ini sudah diganti dengan hukum yang lain. Apa contohnya? Ala inni nahaitukum an ziyaratil qubur. Ingat, saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang kemarin? Hah? Kenapa awalnya dilarang ziarah kubur? Karena mereka baru saja meninggalkan masa jahiliyah, masa kesyirikan. Ternyata memang syirik pertama di atas permukaan bumi ini terjadi karena mengutuskan orang yang sudah mati. Kalau sudah mati, mana dia? Orang yang sudah mati di mana tinggalnya? Di kuburan. Makanya dilarang orang itu dulu ziarah kubur. Sebab kalau ziarah kubur, mereka tak kenang masa jahiliyah dulu. Ini kuburan wali fulan, ya, tempat mereka dulu minta barakah, tabarruk, untuk tempat beristighasah dan tawassul, meminta dengan perasaan dan harapan doa di situ lebih cepat terkabul. Ya, bahkan sebagian merasa lebih cepat terkabul daripada di Masjid Raudhatus Shalihin. Apalagi masjid yang janggut di situ katanya kan. Nah, lebih merasa kuburan lebih keramat dari masjid. Mana yang lebih keramat, masjid atau kuburan? Serius sih. Mana yang banyak rahmat turun di sini atau di kuburan? Mana yang lebih banyak barakah, di masjid apa di kuburan? Ya tergantung.
Antum karena tidak pernah ziarah kubur tuh masalahnya. Antum mengharamkan ziarah kubur, nampaknya nih anti ziarah kubur. Nah, masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Dilarang dulu ziarah kubur karena memang syirik pertama di permukaan bumi terjadi karena mengultuskan orang mati, orang-orang saleh yang sudah mati. Makanya demikian juga yang terjadi di kalangan orang jahiliyah sebelum Nabi berdakwah. Tonton tahu enggak Al-Lat wal Uzza wa Manat itu nama-nama orang saleh dulu diangkat menjadi wali. Awalnya jadi wali, sudah itu jadi sanam, jadi berhala yang disembah. Awalnya merasa melalui mereka cepat dikabulkan, interkoneksi. Setelah itu langsung berdoa kepada mereka. Nah, itu yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dilarang dulu ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang karena kalian sudah mantap imannya, tidak terpengaruh lagi dengan fitnah dan subuhat tadi, maka silahkan ziarah kubur. Nah, kalau sekarang kalau ada orang ziarah kubur untuk pergi berdoa minta-minta ke kuburan, dilarang apa tuh disuruh? Hah? Ulang balik. Kalau ada orang ke kuburan menganggap itu kuburan keramat, tempat dikabulkannya doa, disuruh apa dilarang? Dilarang. Karena kuburan itu bukan untuk meminta kepada orang kubur, tetapi untuk mendoakan orang yang dikubur. Nah, kalau seandainya dihakutkan itu menjadi, kan ada yang mencium-cium batu nisan, mencium-cium tanah, bahkan ada yang sujud kepada kuburan, bahkan ada yang tawaf seperti tawaf di Ka'bah. Kalau sudah begitu, kita katakan jangan ziarah kubur. Apa sebab? Ziarah kubur hukumnya sunat, tapi yang dilakukan di situ bisa syirik atau bisa jalan menuju syirik. Bisa syirik atau jalan menuju syirik. Makanya dilarang oleh Nabi pada awalnya, karena mereka baru saja meninggalkan kejahiliaan itu. Jelas? Jelas? Ala fazuruha. Ini cara pertama mengetahui an-nasikh minal mansukh. Baik, yang kedua. Setelah Nabi siapa lagi? Ya sahabat sendiri yang mengatakan itu sudah dinasakh. Ya, sudah dinasakh. Seperti mereka menceritakan tentang nikah mut'ah. Di awal-awal Islam dulu dihalalkan nikah mut'ah. Lalu Ali mengatakan belum wafat Rasulullah SAW kecuali beliau sudah mengharamkan nikah mut'ah. Berarti hukum yang pertama sudah dinasakh dengan hadis yang kedua ini. Nah, yang ketiga, yaitu dengan mengetahui mana yang dulu, mana yang datang kemudian, dan antara keduanya tidak mungkin disatukan, tidak mungkin disatukan, tidak mungkin dikompromikan. Berarti ada petunjuk an-nasikh wal mansukh di sini, yaitu mana yang dulu. Contohnya apa tadi? Baru contoh saja disebut oleh Imam Syafi'i. Salat mengikut imam yang sedang duduk. Mana yang pertama? Ikut duduk. Mana yang kedua? Tidak ikut duduk, tetap berdiri. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang hukum kedua ini menasah hukum yang pertama. Karena apa? Kejadian yang pertama di perang Zatil Muraysi'. Sedangkan kejadian kedua hari-hari terakhir Nabi menjelang meninggal dunia. Maka yang terakhir menasah yang lebih dahulu. Baik, kayaknya tidak berangsur juga kaji kita, tapi tak apalah. Ya, yang penting tuan-tuan dah tahu membedakan mana ulama, mana pemikir. Nah,
Apa istimewanya? Ulama atau pemikir? Jadi tuan-tuan nak ikut pemikir atau ikut ulama? Ulama. Ulama tu warasatul anbiya. Kalau pemikir tidak. Pemikir itu ulama itu mesti cerdas. Karena ilmu memerlukan kecerdasan. Tapi kalau pemikir tidak mesti berilmu. Pemikir tidak mesti berilmu. Buktinya banyak orang-orang kampung kita yang tidak berilmu tapi pandai berpikir. Sah? Jago berunding. Nah, jadi nenek mamak dia. Tapi kalau untuk khutbah jangan disuruh. Nanti halal jadi haram, haram jadi halal. Walaupun beliau adalah tokoh yang dikedepankan di adat, istiadat dan budaya, betul. Tidak kita harus dihormati karena ketokohannya. Tapi kalau dalam bab khutbah Jumat jangan suruh beliau. Soalnya nanti dia aja ngantuk apalagi? Iya, dia aja ngantuk apalagi jamaah. Khatib ngantuk. Tentu jamaahnya terbuai gitu. Jadi ada sebagian mengira dengan ketokohannya dia langsung jadi ahli agama. Tidak. Agama itu perlu menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi kita alaihissalatu wassalam menerima wahyu ini susah apa berat? Hah? Susah apa berat? Dua-duanya susah dan berat. Makanya tidak ada kita yang bakat jadi rasul. Nah, kita tidak ada bakat. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku jadi rasul, nanti kita sesatkan atau tidak? Sesat apa enggak? Antum tahu sesat dari mana? Hah? Karena sudah diketahui secara langsung. Kalau dalam bahasa agamanya bid-darurah. Tidak ada yang tidak boleh tahu bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada yang ngaku jadi nabi, kita katakan pendusta. Jelas? Baik. Demikian juga orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan nabi, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan pendusta. Selesai. Kita sudah berilmu bahwa sahabat yang terakhir wafat 113 Hijriah. Seperti hadis Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya beliau mengatakan ba'da mi'ati sana laisa ala wajhil ardi min nafsin manfusatin al-yawma yabqa ahadun atau kama qala SAW. Setelah 100 tahun dari sekarang tak satu pun jiwa yang bernapas hari ini di atas permukaan bumi yang tertinggal dan masih hidup. Nabi wafat tahun 100. Nabi wafat tahun 100 atau 2021? Hah? Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 tahun 11. Hari kata bahasa murid Nabi boleh nampak ya. Kalau nak murid Nabi harus ada pelajaran sirah. Nah, kalau tak semua ya rencanakan lagi maulid. Nah, ini banyak yang tak tahu lagi. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. 100 tahun setelah 11 tahun berapa? 111. Nah, dan beda 2 tahun itu biasa. Kalau ada yang ngaku sekarang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sahabat. Antum bilang apa? Dusta. Sekalipun senasab dengan Nabi. Ada yang bilang bertemu Nabi dalam mimpi di Madinah. Saya sebenarnya mau tinggal di Madinah, kata Nabi pulang aja ke Indonesia. Indonesia lebih banyak barokahnya. Memang banyak salam berkah di Indonesia. Nah, banyak tabarruknya di Indonesia. Kalau di Mekah jarang orang tabarruk. Nah, kalau tabarruk kan bawa duit kan? Iya. Kalau enggak dapat barokahnya kita. Nah, habis itu pergi ke Mekah, ketemu lagi sama Nabi. Sekarang enggak mimpi. Nabi naik
Nabi naik haji. Ini kalau sempat diklaim orang setiap masa bertemu Nabi di Mekah naik haji, berarti Nabi haji berapa kali? Ya sudah. Wih, berapa kali Nabi haji? Tahun berapa kita sekarang? 1444 kurang 11 1443. Berarti Nabi haji lagi 1443 kali. Ada dalam buku sirah seperti ini? Nah, enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi haji hanya satu kali. Kapan? Haji wada tahun ke? Ngomong pada lupa nih Ustaz Abu. Ini sebentar lagi kan Muharram, habis itu Safar, habis itu Rabiul Awal. Gimana kita adakan? Ini banyak nggak tahu sirah jadinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setelah 100 tahun tidak ada yang bernapas hari ini di atas permukaan bumi kecuali sudah meninggal. Makanya para ulama hadis tahu, siapapun yang mengaku sahabat setelah tahun itu, maka pengakuannya diragukan. Apa sebab? Nabi pasti benar. Orang ngaku-ngaku ini kalau bertentangan dengan Nabi, berarti pasti salah. Jangan sembarang menyalahkan. Kan itu lagi. Ya, apa sebab? Sebab tidak sesuai dengan pemikiran saya. Itulah dulu yang dilakukan oleh orang jahiliyah menolak Nabi SAW. Tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan budaya Makkah, tidak sesuai dengan kearifan lokal orang Arab. Nah sekarang orang banyak menolak Islam dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Berarti ke ada dapat ilmu dari bukan Abu ini, dah Abu Abu Jahal yang bilang dulu tidak sesuai dengan budaya Arab. Iya, tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang orang Abu sekarang mengatakan sesuainya hanya dengan budaya Arab, tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Jadi dia ingin pula Islam ini Islam Nusantara. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah cukup deh. Selesai, masih belum selesai. Tapi karena waktu membuat kita harus usai. Ya, harus usai. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan esok hari masih bersama kita untuk berjumpa lagi. Ya, jangan kemana-mana. Aku akan kembali lagi. Aku pergi tak akan terlalu lama. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassubhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz.
Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.